Pira dari nek? 15 we. Selama jualan tuh ada, biasanya kan kalau jualan tuh misalkan yang satunya rame, yang satunya sepi kan biasanya ada yang sirik gitu, ada nggak pengalaman? Oh, ada. Tapi kadang kalau dengan orang lain sih, kalau waktu dulu, kalau antara jualan sepi dengan rame itu satu yang menjadikan rame sepi kan pertama tempat hook atau tidaknya. Kalau sekiranya tempatnya hook tapi sepi, itu dipertanyakan. Kalau tempatnya rame, ada kemungkinan besar sih pertama tuh tempat hook, yang kedua rasa, yang ketiga pelayanan. Kalau sekiranya tempat hook, pelayanan baik, terus rasa enak, insya Allah orang tuh terus beli di situ aja. Kalau tempat ada faktor itu sih, kalau nggak laku tuh ada kadang faktor rasa, pelayanan nggak enak, atau tempat kurang hook. Kalau untuk masalah mitos-mitos begitu sih hal yang wajar lah, manusiawi. Ada yang pakai syariat, ada yang pakai dukun, ada yang sekiranya kadang timbul pertanyaan di dalam hati, toh saya orang sholat kok sepi, kalah sama dia orang yang nggak pernah sholat, kan ada timbul dalam hati. Sebenarnya kita jangan terlalu berburuk sangka kepada orang lain, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Walaupun segala sesuatu itu ada sabab-musababnya, tapi kita pasrahkan saja, tawakal. Biar dia rezekinya banyak belum tentu tapi berkah, walaupun kita sedikit yang penting berkah gitu. Kadang lihat lu bayar per hari omset puluhan juta, karyawan segini, lihat dalam logika saja, tapi kenyataannya sebuah alam. Selesai jualan punya apa, atau selesai jualan bisa apa, ternyata dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Ini mah kebarokahan ya, intinya sebuah kebarokahan. Ke ini kemana, ke ini, saya singgah lah, saya tawakal aja, pasrah. Yang penting saya sebelum berangkat, saya kalau bisa ya baca surat Waqiah 3 kali gitu. Sesungguhnya biar rezekinya lancar, sedikit pun yang penting berkah, apalagi banyak lebih berkah gitu. Kalau dari hasil mah di pasar malam atau acara tradisi itu besar ya? Besar, cuman sebenarnya besar di situ tidak termanage keuangannya. Taruh dalam setengah bulan dibikin rata-rata harian 300. Acara hari H dapat 3-7 juta. Nah sekarang dikalkulasi karyawan 2 per hari 100, wis dibikin minimalisir 50.000 kali sebulan sudah berapa, 1,5 juta, kali 2 sudah 3 juta tuh. Nah dikembalikan lagi ke modal awal, sewa lahan berapa, listrik berapa, buat ongkos lagi berapa, buat modal lagi berapa, itu sebenarnya sih ya kecil, masih mending mangkal, walaupun istilahnya 10.000 atau 20.000 atau 100.000 continue gitu. Kalau di tradisi gebrak dapat seketika 7 juta dari pagi jam setengah 6 ya sampai jam 12 malam, itu dapat 7 juta. Tapi ya paling segebrakan itu mau jualan lagi modal lagi ya. Pada awalnya sih saya optimis untuk buka cabang, karena untuk mencari kepercayaan, atau istilahnya karyawan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dari mulai awal nol itu kan mempelajari martabak itu sangat sulit. Kalau sekiranya udah bisa, itu pada umumnya cepet-cepet pada buka sendiri tanpa sepengetahuan oleh bosnya. Tapi enggak semuanya. Ada yang sekiranya sampai mengimani, dalam bahasa menghormati atau toleransi. Sampai saat ini temen itu saya termotivasi olehnya, bos katanya kalau di lapangan terus itu kita kan semakin tua semakin rapuh. Coba udah kamu tuh mangkal kayak saya. Kalau kamu pengen tahu kan sudah saya buktikan itu. Saya sudah sekarang mempunyai karyawan 4 dan saya mempunyai 2 cabang. Pertama di depan Telkomsel Sindang Laut, yang kedua di depan Indomaret LPI Buntet. Sehingga saya kan hasilnya udah tahu sendiri real kan. Alhamdulillah istri sekarang udah punya, mobil pun sudah punya, rumah pun sudah ada. Alhamdulillah bisa digarang kategori inilah
Berapa Pak? Bentar, masih. Sehingga saya semakin kesini merasa semakin, iya ya bener kata teman saya, lama-lama di pasar malam itu kan capek, kadang habis buat ongkos, habis buat gaji karyawan. Sistem kan kalau karyawan kan sistemnya sistem tembak, misalnya per hari ada yang 2 hari 600, atau yang harian per hari misalnya 50, kali sebulan 75, tapi setiap malam minggu kalau nggak salah ya itu minta double, malam minggu 100. Kalau sistem tembak yang sekiranya udah punya gerobak sendiri atau punya usaha sendiri ya di sistemnya ditembak per hari sampai 150 sampai 200 Itu gaji karyawannya. buat gaji karyawan. Makanya bos, segala sesuatu coba ditangani sendiri. Kalau sekiranya mampu nggak usah nyuruh orang lain, kecuali sudah tidak mampu, keramaian sudah tidak kejagan dalam bahasa Jawanya tuh, baru bawa karyawan. Kayak saya kan di LPI sudah rame tuh, nggak kuat kalau sekiranya sendirian, makanya saya coba membawa temen. Masih kurang tenaganya, saya tambah lagi. Kalau sekiranya kayak keramaiannya kayak di Telkomsel, depan Telkomsel kurang begitu rame ya saya hadapi sendiri. Ada keramaian sedikit saya bawa karyawan satu, dibelajarin sehingga sampai bisa gitu, untuk pembelajaran gitu. Ini di pasar malam itu omset paling besar udah dapat berapa paling besarnya? Omset pasar malam itu paling besar, bukan pasar malam sih, acara tradisi ya. Pasar tradisi. Acara tradisi arak-arakan waktu di desa apa namanya itu, desa Pangkalan dekat Mayung, itu hampir satu hari dari pagi sampai malam hari itu 7 juta, 2 bal setengah, 1.800, 2.15. Ini Dewa. Coklat Iya. Ya. berapa Bu? Gimana? Ya kiman gitu coklatnya aku man ya. Bentar. Makasih. Ini martabaknya berapa aja harganya? 1.800. Ini buat martabak manisnya bahannya apa gitu? Bahannya satu, kalau untuk adonan itu takarannya untuk 1 kilo itu seperapat gula pasir. Sekarang pasir yang Untuk 1 kilo, dan soda, kue, baking powder, 1 sendok teh, diaduk hingga rata. Tergantung, bisa pakai bambu, bisa pakai rotan, bisa pakai mixer. Rata-rata pakainya bambu ya? Rata-rata pakai bambu, cuma kebenaran saya sih pakai mixer. Mixer madein Jepang Indonesia alias Tegal, pakai bor. Ini toppingnya ada apa aja? Toppingnya ada Gula pasir ya? gula pasir, kacang, coklat mesis, terus ketan, kejunya kemudian lagi habis. Ya, untuk rekan-rekan yang sekiranya mau usaha untuk pemula, diharapkannya untuk jangan pesimis, optimis saja. Walaupun pekerjaan seberat apapun, kalau sekiranya dilaksanakan sih mudah dan gampang. Dari awal sih untuk pemula sih, saya aja kalau mau jualan tuh, aduh, berangkat nggak, tapi pas ketika paksa, segala sesuatu paksa, karena apa istilahnya, inilah pekerjaanku, inilah kewajibanku, ya enteng, tidak ada bahan berat kalau dipaksa. Ya alhamdulillah, untuk modal per hari itu rata-rata saya belanja itu dari 100 sampai 150. Bisa dibilang kecil ya? Bisa dibilang kecil.
Kalau untuk harian rata-rata dapat 300 sampai 500 ribu. Makanya kadang kalau pengen nggak berangkat, wah eman-eman bisa buat beli ini nih, bisa beli ini nih, sehingga sampai dalam tanpa disadari sering mainan aplikasi Shopee, belanja di Shopee kurang lebih sampai 2 juta dalam sebulan. Belanja celana dan alat rumah tangga yang sekiranya belum ada di rumah atau yang sekiranya di rumah udah rusak digantikan gitu, beli kaos, beli lain sebagainya. Karena pengen pergi ke toko di Ramayana tutup, Graget tutup, belinya di Shopee aja. Ya, untuk pesan aja ke rekan-rekan yang masih kerja atau sekiranya belum mempunyai usaha sampingan, diusulkan untuk optimis menjalankan segala bisnis, baik itu es, martabak dan lain sebagainya. Kalau sekiranya nggak bisa kursus, saya buka kursus untuk cara pembuatan martabak gitu, atau melihat tutorial yang di YouTube yang buatan lebak siu atau terang bulan atau apalagi itu banyak. Masing-masing itu sebenarnya sama aja. Jadi sekarang tuh rumah anak aja ada caranya di YouTube. Ada caranya di YouTube, cara pembuatan martabak, cara bikin es. Yang awalnya kadang dari iseng terus bisa rame tuh. Arti daripada dorurut dan madorot itu beda. Kalau dorurot itu karena dorurot halangan. Kalau madorot itu bahaya, membahayakan. Dorurot, madorot itu beda artinya. Yang bikin ngembang itu soda atau baking powder lah. Dalam 1 kilo itu kurang lebih 1 sendok teh yang kecil. Ini kekuatan adonan ini sampai berapa lama? 8 sampai 9 jam. 9 jam. Kalau 8 melebihi 10 jam itu asem. Nantinya bisa, ya udah nggak bisa dicitak lah. Ini bahan martabak telurnya. Bahan martabak telur, daun bawang, dikasih garam, Ukurannya? takaran insting lah makanya, insting. Kasih mecin. Kalau ada sih, kalau spesialan sih biasanya dikasih daging rendang. Untuk telur ya tergantung daripada takaran. Kalau lebih banyak sih lebih enak, kayak spesial. Tapi berhubung ini kan martabak biasa, bukan martabak spesial, paling ya 2 sampai 3. Aduh, kebanyakan ininya, tinggal 5. Ininya dibikin di rumah ya? Bikin di rumah untuk mempercepat waktu, karena perjalanan jauh, kurang lebih itu di Google Map itu 45 menit dari Buntet ke sini. Ini kalau adonan ininya apa aja? Kalau adonan ini itu bahannya air, garam, terus dikasih blue band. Terigu sama terigu. Terigu, air, garam, penyedap rasa, terus blue band. Nah, caranya begini. Kalau kebanyakan garam, yang tadinya besar pas waktu digoreng jadi kecil. Kalau kekurangan garam, walaupun ahlinya tetap aja bisa sobek, bolong-bolong. Ini kalau dijual berapa? Dijual itu
Untuk saya di sini 4.000, tapi kalau di acara tradisi karena melihat pendaftaran tempat dan listriknya besar bayarnya, saya jualnya 5.000 sampai 6.000. Sejarah pertama adanya martabak tuh kalau nggak salah sih di India. Kamu bikin martabak. Kalau melihat ensiklopedi di India, India pertamanya. bukan di Tegal, bukan. Pertama itu India kalau martabak tuh negara. Kelihatan sih kalau dibikin tuh gampang, pas coba praktek sendiri sih Susah ya? susah. Saya aja kurang lebih tuh belajar tuh berapa minggu itu, begini sobek lagi. Kalau nggak sobek ya mengkirut lagi. Kalau martabaknya kecil pakainya udah jadi ya lumpia. Oh, makanya lumpia itu kreatif namanya, nggak mau ribet, tapi nggak bakalan mungkin bisa gede. Kalau ini kan tergantung daripada permintaan. Pen yang spesial tinggal ininya digabungin. Kalau yang martabak pangkalan yang super yang dari mulai harga 10.000 sampai 75.000, itu kan adonannya gede-gede, dibulet-buletinya kayak bakso nuklir.